Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa KPK sebagai tersangka kasus Harun Masiku. Viral bocah bermain skuter di tengah jalan raya. Pemerintah beri penjelasan terkait susu di menu makan bergizi gratis. Pemerintah akan tindak lanjuti aplikasi Koin Jagat. Selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi, apa kabar Festi? hari Luar biasa ini? baik hari ini. Dan meskipun tadi cuaca kurang mendukung, tapi sempat hujan juga ya Sally dan juga pemirsa, tidak mengurangi rasa semangat kita untuk memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait perpolitikan, ekonomi dan juga hiburan. Kita melihat pada kemarin Sekjen PDIP maksud kami adalah Hasto Kristianto baru saja diperiksa oleh KPK ya. Betul, kita dan menantikan ya. bagaimana hasilnya dan kita juga melihat kemarin Hasto ini enggan untuk berkomentar ya. Betul, setelah diperiksa selama 3,5 jam oleh KPK dan pastinya Hasto sebagai Betul. warga negara mengatakan bahwasanya ia akan mengikuti segala proses yang ada untuk pemeriksaan dia sebagai tersangka di kasus Harun Masiku. Oke, dan nanti kita masih terus menantikan bagaimana kelanjutan dari kasus Harun Masiku ini yang juga melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dan pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya, pemirsa, kita awali dengan berita utama. Usai diperiksa untuk dimintai keterangan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto, KPK memastikan penahanan terhadap Hasto belum dapat diperkirakan untuk sementara waktu. Dan saat ini KPK tengah melakukan pengambilan keterangan dari beberapa saksi dan mengumpulkan bukti kuat untuk melawan Hasto di pengadilan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut pengambilan keterangan serta dokumen yang masih kurang menjadi alasan utama upaya penahanan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus pergantian antar waktu Harun Masiku pada 2019 lalu. Menurut juru bicara KPK, Tessa Mahardika, saat ini KPK tengah mengumpulkan semua bukti dan pemanggilan terhadap saksi-saksi pada kasus tersebut. Adapun Tessa menyebut pemanggilan ulang beberapa saksi ini terus dilakukan karena ketidakhadiran ketika jadwal yang telah ditentukan. Penahanan terhadap Sekjen PDIP tersebut dirasa belum diperlukan dengan kendala teknis, seperti memastikan dokumen yang valid, serta keterangan yang jelas dari berbagai pihak. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya Saudara Saiful Bahri, ada juga Saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Lebih lanjut, meskipun penahanan ini masih belum dilakukan, lembaga anti rasuah ini memastikan apabila pihaknya dan jaksa penuntut umum di pengadilan memiliki satu pandangan dan sepakat terhadap Hasto atas segala bukti yang dimiliki. Penahanan terhadap Sekjen PDIP tersebut akan dilakukan. Dari Jakarta, Max Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi mengajukan gugatan pra-peradilan buntut dijadikan sebagai tersangka oleh KPK. Gugatan pra-peradilan Hasto telah terregister di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan hakim tunggal.
Gugatan pra-peradilan diajukan Hasto Kristianto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan diajukan pada Jumat 10 Januari 2025. Gugatan pra-peradilan Hasto telah terregister dengan nomor 5-PID-PRA-PN-PN.JKT.SEL. Jumianto pun menjadi hakim tunggal dalam gugatan pra-peradilan tersebut. Adapun sidang perdana bakal digelar pada Selasa 21 Januari 2025 pekan depan. 25, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima permohonan pra-peradilan dari pemohon Hasto Kristianto dan diregister dengan nomor perkara 5 PIDPRA 2025 PN Jakarta Selatan. Oleh Ketua Pengadilan telah ditunjuk hakim tunggal, yaitu saya sendiri, Jumianto SMH, dan tentu telah menetapkan hari sidang yang pertama, yaitu tanggal 21 Januari, hari Selasa. Dan selanjutnya oleh karena perkara tersebut yang menangani saya selaku Humas, maka informasi terkait dengan perkara tersebut nanti akan dijelaskan oleh Humas kedua. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya resmi mengumumkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus korupsi berupa suap pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019 sampai 2024. Diketahui kasus korupsi tersebut menyeret nama Harun Masiku sebagai tersangka. Namun sampai sekarang Harun Masiku masih belum tertangkap oleh DPO. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK siap untuk menghadapi permohonan pra-peradilan yang juga diajukan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Dan KPK meyakini dapat mempersiapkan segala sesuatunya di persidangan. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur menekankan tiap pihak khususnya yang sudah menjadi tersangka punya hak menempuh upaya hukum tersebut. Nantinya tim Biro Hukum KPK akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi pra-peradilan Hasto. Menurutnya menghadapi pra-peradilan sudah menjadi hal yang biasa yang dihadapi oleh KPK. Itu adalah haknya dari yang bersangkutan. Jadi kami tentunya nanti akan ada pemberitahuan kepada ini nanti Biro Hukum, tentu kami juga akan mempersiapkan untuk menghadapi pra-peradilan tersebut. Gitu. Tidak apa-apa. Itu bukan kali ini saja, hal yang biasa tersangka melakukan atau menggugat pra-peradilan kepada KPK. Diketahui sebelumnya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan diajukan petinggi PDIP itu pada hari Jumat 10 Januari kemarin. Adapun pihak termohon dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi. Permohonan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 5 PID-2025-PN.JKT.SEL. Hakim yang akan menangani permohonan pra-peradilan ini yaitu Jumianto. Dari Jakarta, Dion Malau, Sinpo TV melaporkan. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi tetap menghormati langkah pra-peradilan yang juga diajukan oleh pihak Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu pada 2019 lalu. Meskipun kasus ini naik ke tahap pra-peradilan, namun KPK memastikan kesiapan melalui pengumpulan berbagai dokumen syarat administratif lainnya. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika memastikan akan siap melawan pihak Hasto Kristianto di tahap pra-peradilan ke depannya. KPK menghormati langkah yang ditempuh Hasto dengan mengajukan pra-peradilan ini pada kasus suap pergantian antar waktu kader Partai PDIP Harun Masiku 5 tahun silam. Meskipun penyidik KPK menolak surat permohonan pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto, KPK akan tetap mengumpulkan segala bentuk dokumen persiapan di meja pengadilan nantinya. Menurut Tessa, penetapan tersangka kepada Sekjen PDI dilakukan dengan langkah yang prosedural, proporsional, dan profesional. Ya, KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka, Saudara HK, untuk mengajukan pra-peradilan. Dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra-peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala
persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra-peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka Saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Lebih luas melalui pengadilan di pra-peradilan, KPK diharapkan mampu memenangkan perkara guna semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga anti rasuah ini tanpa memandang jabatan atau lainnya. Dari Jakarta, Max Diomalau, Tim Liputan Sinpo TV. Ya, pemirsa dan juga Sally terkait dengan kasus yang juga menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto, ini juga masih sementara waktu masih ditahan seperti itu ya, masih belum jelas seperti apa kelanjutannya. Namun juga kita semua berharap dari adanya kasus Harun Masiku pada 2019 yang silam ini bisa menemukan titik terang, karena sudah hampir 6 tahun lamanya kasus ini masih belum juga bergerak, masih belum ada pergerakannya dan juga masih ditahan terkait dengan kelengkapan kefaktaan ya. Dan kita ketahui memang di hari kemarin, sidang pemirsa, bahwasanya Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa oleh KPK dan diperiksa selama 3,5 jam. Walaupun setelah diperiksa Hasto tidak memberikan keterangan apapun, namun kita berharap bahwasanya dengan diperiksanya Hasto sebagai tersangka ini dapat membuka titik terang bagaimana kasus Harun Masiku di tahun 2019 lalu. Oke pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan ini mengamankan 17 warga negara Vietnam dari sebuah klinik bedah kecantikan di Jakarta. Dan tidak saja menjadi dokter, para WNA juga berperan sebagai tenaga medis dan juga konsultan kecantikan dengan biaya operasi mencapai 7 hingga 50 juta rupiah.
Dengan wajah tertunduk, sebanyak 17 warga negara Vietnam ini hanya bisa menahan malu ketika ditampilkan di ruang konferensi pers Gedung Direktorat Imigrasi Kementerian Migrasi dan Permasyarakatan Jakarta. Belasan WNA ini diamankan petugas dari sebuah klinik kecantikan di wilayah Jakarta Utara, lantaran diduga melakukan pelanggaran izin tinggal selama berada di Indonesia. Direktur Pengawas dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kementerian Impas Yuldi Yusman menjelaskan, penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya belasan warga negara asing yang bekerja di klinik tersebut. Mendapati laporan tersebut, petugas kemudian menyelidiki dengan menyamar sebagai tamu dan menemukan fakta pelanggaran tersebut. Dari total 17 warga negara Vietnam yang diamankan, terdiri atas 10 perempuan dan 7 laki-laki. Sebanyak 15 orang diantaranya menggunakan visa on arrival, dan 2 orang lainnya menggunakan izin tinggal terbatas sebagai investor. Namun saat penangkapan, 2 orang ditetapkan sebagai daftar pencarian orang karena melarikan diri. Yuldi menyebut 17 orang tersebut tidak hanya merupakan dokter dan tenaga medis lainnya, tetapi juga staf pemasaran dan penerima tamu. Klinik tersebut diketahui telah beroperasi sejak November 2024 dengan harga layanan medis bervariasi mulai dari 7 juta hingga 50 juta per pertindakan. Berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikan kepada kita bahwa ada aktivitas warga negara asing yang bekerja di klinik tersebut. Kemudian petugas melakukan penyelidikan kurang lebih 2 hari ya. 2 hari dengan masuk ke sana berpura-pura menjadi pasien. Kemudian selanjutnya akhirnya pada tanggal 9 Januari 2025 dilakukan penindakan terhadap kegiatan tersebut setelah menemukan ada beberapa bukti di mana telah terjadi kegiatan praktek yang berhubungan dengan kesehatan dalam hal ini klinik kecantikan. Yang bersangkutan ini sudah beroperasi dari bulan November ya, dari November 2024 ya. Dari November berarti kurang lebih sampai sekarang ini sekitar 2 masuk 3 bulan ya. 3 bulan dengan harga sekali operasi itu bervariasi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terpaksa mendekam di rumah detensi Dirjen Imigrasi dan dijerat pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, seorang bocah berusia 6 tahun nekat bermain skuter di tengah jalan raya Sumarmo, Penggilingan Cakung, Jakarta Timur, dan menarik perhatian pengendara. Meski sudah diminta pengendara ke pinggir jalan karena hampir tertabrak pengendara, namun sang bocah tetap asik mengayuh skuternya di antara pengguna jalan lainnya. Seorang bocah berusia 5 tahun viral di media sosial lantaran bermain skuter di tengah jalan raya yang sedang ramai oleh kendaraan yang melintas. Momen tersebut direkam oleh pengendara mobil yang sedang melintas di Jalan Raya Sumarmo, Cakung, Jakarta Timur. Dalam rekaman video viral, terlihat beberapa pengendara sepeda motor mencoba untuk meminggirkan bocah tersebut. Namun bocah tersebut malah menghindar dan memacu skuternya ke jalur tengah. Berdasarkan keterangan warga sekitar, bocah tersebut bukan warga sekitar. Dia jalan, saya mah taunya pas saya keluar ke sini ya. Atau dia dari pinggir ke tengah, terus kiri ada motor. Aku pikir bapaknya. Yang katanya yang orang naik motor, ini anak siapa? Ya ini anak saya, ini anaknya. Ya itu bukan anak saya, aku kata gitu kan. Nah terus diiring sampai ke sono, naik ke atas ke sono tuh, apa sih, jembatan, lubang. Oh biasa Bu, dia nggak tahu, itu baru kali itu saya lihat. Oh bukan warga sini, bukan anak warga? Bukan, katanya sih kalau saya tanya sama bocah yang itu ya, katanya bilangnya anak pik. Hah? Anak pik. Anak pik? Daerah pik. Ini jauh juga lumayan. Ya lumayan, saya jalan dari sini ke Simpang aja tahu. Iya. Itu ini nggak ada orang tuanya gimana? Nggak tahu ya, orang aku pikir aja disangka saya ada orang tuanya, nggak taunya kok kata orang yang ngiri-ngiri, ini anak siapa gitu. Kondisi jalan waktu itu ramai Bu? Posisinya jalan ramai, orang itu pas pulang kerja jam 5-an. Oh gitu. Orang saya juga lima, kan saya suka duduk kayak gini ya. Aku pikir ini apaan sih rame-rame, aku pikir
suatu mobil ya. Lah itu bocah kok pada ke tengah aku kata gitu ya. Terus ada dia, minggir sayang. Bocahnya naik sepeda kayak gini aja, udah ladan mana pakai kancing doang, sama kos dalam, udah kayak seperti anak saya itu. Diharapkan agar kepada orang tua agar bisa lebih mengawasi anak-anaknya, terutama bijak dalam memberikan alat bermain buah hatinya, terlebih sampai bermain di tempat yang beresiko terjadi kecelakaan. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ditabrak mobil sedan saat akan putar balik. 2 pengendara motor terpental hingga 1 korban masuk ke kolong bus Transjakarta listrik di Jalan Pemuda, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Evakuasi korban dari kolong busway pun berlangsung dramatis. Satu regu rescue dari Sudin Gul Karmat Jakarta Timur berupaya mengevakuasi seorang pengendara motor dari bawah bemper bus Transjakarta di Jalan Pemuda Rawamangun Minggu siang. Evakuasi berlangsung dramatis karena kondisi korban cukup parah akibat ditabrak mobil lalu terpental hingga masuk ke kolong bus. Dengan hati-hati, korban atas nama Rafli berusia 24 tahun ini akhirnya berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Antam tak jauh dari lokasi kejadian. Kejadian kecelakaan bermula saat 2 pengendara motor yang akan putar balik tiba-tiba ditabrak sebuah mobil sedan yang melaju kencang dari arah Rawamangun menuju Cakung. Kedua pengendara sepeda motor terpental dan naas secara berbarengan melintas bus Transjakarta listrik. Korban Rafli pun masuk ke kolong busway hingga terseret beberapa meter. Sementara korban lainnya hanya mengalami luka ringan. Ini ada 2 motor. Yang satu pokoknya dari belakang ditabrak sedan. Sedannya kabur. Yang itu masuk kolong tuh. Kolong apa tuh? Kolong busway. Gitu. Di bawah situ. Yang satu motor lagi ada di luar tuh, dekat pohon-pohonan. Apa tuh pada luka-luka, tapi dia nggak mau ke rumah sakit. Dia dari arah mana? Dia dari sini deh. Dari sini. Untuk yang kecelakaan terdiri dari 1 buah mobil, 1 buah busway, dan juga 2 pengemudi sepeda motor. Kronologisnya sendiri, informasi yang saya dapat di lapangan, terdapat 1 buah mobil yang melaju kencang dari arah Pemuda Raya ke arah Jalan Cakung, di mana ada 2 sepeda motor yang sedang putar balik di depan Rumah Sakit Antam. Kemudian 2 sepeda motor tersebut tertabrak oleh 1 buah mobil yang melaju sangat kencang. Nah, tiba-tiba berbarengan dengan adanya busway yang sedang melintas sehingga korban tabrakan mobil tersebut terseret oleh mobil busway. Nah, ini busway dari arah Pemuda Raya, arah Cakung. Dua-duanya dari Pemuda. Iya. Terdapat 2 korban, yang 1 sudah dibawa ke Rumah Sakit Antam karena kondisinya memang cukup parah, terdapat patah tulang dan juga luka-luka yang sangat parah. Yang 1 lagi hanya lecet sehingga mereka bisa pulang dengan sendiri. Kasus kecelakaan melibatkan sejumlah kendaraan ini kini dalam penanganan Ditlantas Polda Metro Jaya. Pengendara mobil sedan yang menabrak para korban hingga kini masih dilakukan pengejaran. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, penjabat Wali Kota Bandung, Alkoswara, meminta pengembangan aplikasi pencari koin jagat agar segera dihentikan aktivitasnya karena para pengguna telah merusak fasilitas umum, terutama taman-taman kota. Dan Koswara mengatakan fenomena ini muncul setelah beberapa taman di Bandung dijadikan lokasi berburu koin oleh pengguna aplikasi yang menyebabkan kerusakan pada fasilitas taman. Koswara menyampaikan bahwa kerugian utama berupa kerusakan pada tanaman dan fasilitas taman. Tim penjaga taman, termasuk petugas keamanan taman, terus berupaya memperbaiki kerusakan yang terjadi. Dia menambahkan pengembangan aplikasi tersebut juga tidak meminta izin kepada Pemkot Bandung dalam menggelar kegiatan mencari koin. Kalau memang merusak fasilitas umum, ya harus dihentikan lah itu. Nah, pada prinsipnya silakan kreativitas dilakukan untuk membuat game dan sebagainya, tapi jangan merusak fasilitas umum. Ia menyarankan agar aktivitas seperti berburu koin diarahkan ke lokasi lain yang tidak merusak fasilitas publik, seperti lapangan atau tempat tertutup lainnya, dan berharap aplikasi serupa dapat memberikan nilai edukasi kepada masyarakat bukan malah merusak fasilitas publik. Sebagai informasi, aplikasi pencari harta karun bernama Jagat ini memberikan hadiah untuk para penggunanya, yang di mana mereka bisa menemukan koin untuk kemudian bisa ditukar dengan hadiah senilai 300.000 sampai 100 juta rupiah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Kementerian Komunikasi dan juga Digital ini akan menindaklanjuti aplikasi Koin Jagat yang saat ini tengah ramai di media sosial. Mutia mengaku dirinya mendapat laporan dari masyarakat melalui pesan Instagram pribadinya. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan sedang menelusuri isu yang viral terkait aplikasi Koin Jagat.
Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan pihaknya akan segera mendalami pengaruh dan dampak yang ditimbulkan oleh aplikasi tersebut. Mutia menjelaskan, penelusuran terhadap aplikasi Koin Jagat tidak hanya mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, tetapi juga kepatuhannya terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Mutia menegaskan langkah tegas akan diambil jika terbukti aplikasi Koin Jagat melakukan pelanggaran. Untuk aplikasi yang saya juga banyak di DM oleh teman-teman dan juga masukan banyak pihak, serta pagi ini kami sudah berkoordinasi dengan Wakil Menteri Pak Anggaraka untuk menindaklanjuti mengenai aplikasi ini. Saya sendiri baru mendapat masukan sehingga kita akan pelajari dulu, nanti tentu juga ini di bawah Pak Alex di Dirjen Pengawasan Ruang Digital untuk dipelajari apa sebetulnya aplikasi ini, kerugian seperti apa dampaknya, kemudian juga aturan-aturan mana yang bertentangan dengan undang-undang ataupun aturan yang ada untuk kemudian kita ambil langkah tegas jika ada pelanggaran terhadap peraturan dan juga perundang-undangan yang berlaku. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aktris Raline Shah resmi dilantik dan juga diangkat sebagai staf ahli khusus Menteri Komunikasi dan Digital oleh Menkom Diki Mutia Hafid. Dan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyebutkan bahwa kemampuan, latar belakang serta jaringan global yang dimiliki Raline diharapkan mampu memperkuat kinerja kementerian dalam transformasi digital. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid secara resmi melantik Raline Shah sebagai staf khusus bidang kemitraan global dan edukasi digital di kantor Kemenkom Digi Jakarta Senin 13 Januari 2025. Mutia menegaskan bahwa pengangkatan Raline tidak hanya berdasarkan statusnya sebagai selebriti, namun karena memiliki latar belakangnya sebagai pekerja seni yang dinilai dapat menambahkan perspektif dalam merancang kebijakan kementerian. Mutia menyatakan bahwa pengangkatan Raline Shah juga merupakan bagian dari keberpihakan terhadap gender. Mutia berharap pelantikan sebagai staf khusus tersebut dapat meningkatkan representasi perempuan di staf khusus Kemenkom Digi. Yang pertama, Ibu Raline bukan dipilih karena Ibu Raline adalah selebriti. Ibu Raline dipilih karena Ibu Raline adalah pekerja seni. Kami perlu perspektif orang seni tentu untuk mewarnai kementerian ini. Kami selalu yakin perspektif yang kaya akan membuat kita menjadi kaya juga dalam menjalankan ide-idenya gitu ya. Jadi seluruh perspektif itu ingin kita masukkan kepada kantor ini dalam rangka membuat kebijakan yang inklusif untuk semua. Kemudian Ibu Raline juga dipilih untuk memperkuat lebih banyak perempuan. Jadi ini juga urusan keberpihakan gender, jadi kami ingin menambah di staf sus lebih banyak perempuan. Dan yang ketiga, Ibu Raline juga dipilih karena memiliki jaringan global yang cukup baik. Sebagaimana kita tahu relasi Mbak Raline di mancanegara juga kuat, dan juga tadi satu lagi tugasnya adalah edukasi digital. Kita ingin sekali anak-anak kita teredukasi bagaimana penggunaan internet yang bijak, yang bermanfaat, dan rasanya tidak perlu menteri untuk menjelaskan satu persatu, tapi mungkin tokoh yang akrab dengan publik bisa lebih didengar oleh generasi muda kita terkait pemanfaatan ruang digital yang lebih baik. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari.
Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memberikan apresiasi atas inovasi pengolahan sampah menjadi energi listrik di tempat pembuangan akhir atau TPA Benowo, Surabaya. Dan menurutnya pengolahan sampah menjadi energi listrik dapat menjadi solusi bagi masalah sampah di seluruh wilayah terutama dengan meningkatnya jumlah penduduk dan juga pertumbuhan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang diterapkan di tempat pembuangan akhir atau TPA Benowo, Surabaya. Zulkifli Hasan mendorong inovasi sampah ini menjadi contoh nasional. Ia memuji Surabaya sebagai pelopor penerapan konsep ekonomi sirkular di Indonesia. Menurutnya sistem pengelolaan sampah menjadi listrik yang diterapkan di Surabaya mampu menjadi solusi mengatasi persoalan sampah di berbagai daerah, terutama seiring pertumbuhan penduduk yang meningkatkan produksi sampah. Saya cari di mana di Republik kita ini yang mengolah sampah yang tidak menghasilkan sampah atau limbah lagi. Ternyata saya dapat jawaban baru ada satu-satunya di Surabaya. 1.600 ton per hari. Tidak ada yang tersisa. Yang menghasilkan listrik 12 megawatt. Ini mesti menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sampah yang di mana-mana menjadi masalah. Karena ekonomi kita tumbuh, penduduk tambah banyak, tentu waste-nya itu juga tambah banyak. Nah, kalau tidak ada yang keluar, tentu itu akan sangat mengganggu. Dengan adanya ini, Pak Wali Kota, kotanya bersih. Sistem ini menurutnya layak direplikasi di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan energi nasional sejalan dengan program Astacita yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat mendampingi kunjungan Menko Zulkifli Hasan bahwa teknologi pengelolaan sampah di TPA Benowo telah diakui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan menggunakan teknologi serupa dengan diterapkan di Singapura, ia berharap kunjungan Menko dengan dapat mempercepat implementasi sistem ini di seluruh Indonesia. TPA Benowo mampu menghasilkan listrik dan mengeliminasi limbah secara efektif dengan peningkatan jumlah sampah harian dari 1.300 ton menjadi 1.600 ton akibat bertambahnya jumlah penduduk. Pengelolaan ini tetap efisien dan mendukung target zero waste. TPA Benowo diketahui memiliki 2 teknologi sampah dalam pengelolaan sampah. Sampah organik diolah dengan teknologi fermentasi gas untuk menghasilkan listrik melalui pembangkit listrik tenaga gas landfill. Sementara itu, sampah non-organik diproses dengan teknologi termokimia atau gasifikasi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini mengecek kesiapan program kesehatan gratis di 2 puskesmas di Pontianak, Kalimantan Barat, dan selain itu juga Menkes memantau pembangunan rumah sakit di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Dan daerah tersebut dipilih menjadi salah satu lokasi pembangunan rumah sakit baru sebagai bagian dari upaya mempercepat pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Kementerian Kesehatan kebut pembangunan rumah sakit di daerah-daerah terpencil, terluar, dan tertinggal atau 3T. Pembangunan ini merupakan bagian dari rencana nasional untuk mendirikan 66 rumah sakit baru di berbagai daerah yang membutuhkan. Budi juga melakukan kunjungan ke Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Daerah tersebut dipilih menjadi salah satu lokasi pembangunan rumah sakit baru sebagai bagian dari upaya mempercepat pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. RSUD Kuburaya menjadi lokasi kedua dari 7 lokasi yang telah dipilih. Dalam kunjungannya ke Kuburaya, Budi memastikan bahwa lahan untuk pembangunan RSUD Kuburaya telah tersedia.
Dokumen pembangunan juga telah selesai, desain rumah sakit sudah sesuai dengan standar yang ditentukan. Diharapkan dengan adanya rumah sakit baru dan program cek kesehatan, seluruh masyarakat di Kalimantan Barat dan seluruh Indonesia dapat merasakan manfaat nyata dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan kesehatan. Melalui program ini, pemerintah juga tidak hanya berfokus pada penyembuhan penyakit, tetapi juga pada pencegahan agar masyarakat bisa hidup sehat dan produktif sepanjang hidup mereka. Dari Jakarta, tim produksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono meninjau Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Malang sebagai langkah awal rencana kerjasama strategis antara Kementerian Pertanian dan juga sektor swasta untuk pengembangan sapi perah di Indonesia. Dalam hal ini, pemirsa, Sudaryono mendorong para pengusaha ternak sapi di Indonesia untuk berkontribusi dalam mendatangkan sapi indukan dari luar negeri. Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono mengunjungi Balai Besar Inseminasi Buatan atau BBIB Singosari, Kabupaten Malang, dalam rangka mengawal investasi pengembangan sapi perah oleh investor PT Tempo Scan Pacific Tbk. Dalam kunjungan ini, Wamentan meninjau langsung rencana titik lokasi pembangunan kandang sapi perah yang memiliki kapasitas 500 hingga 1.000 ekor sapi di BBIB. Guna mendukung program makan bergizi gratis, saat ini pemerintah membutuhkan kolaborasi dengan sektor swasta dalam meningkatkan produktivitas sapi perah dan pedaging di Indonesia. Dengan begitu, PT Tempo Scan Pacific sendiri akan mendatangkan 500 sapi perah ke BBIB Singosari guna meningkatkan produksi susu segar. Kita dari Kementerian Pertanian, kita selalu dengan arahan dari Presiden jelas, inti adalah apapun yang baik bagi rakyat, apa yang baik bagi negara, tidak mengurangi devisa, tidak merugikan rakyat, itu pasti kita harus support. Bahkan mungkin di forum ini kami sampaikan bahwa karena ada program makan bergizi gratis, ini Presiden sebetulnya menginginkan salah satu menunya adalah susu. Maka Kementerian Pertanian ini membuka namanya investasi mendatangkan sapi hidup, Pak Handoyo. Kita sudah ada komitmen 140 sekian perusahaan dengan total sapi perahnya 1,2, sapi dagingnya 800, jadi totalnya 2 juta dalam 5 tahun ini, Pak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan juga Hilirisasi Todo Tua Pasaribu turut meninjau pembagian program makan bergizi gratis di SD Negeri Lengkong Gudang Serpong, Tangerang Selatan. Hingga minggu kedua ini, pemirsa, Todo Tua Pasaribu mengatakan pembagian makan bergizi gratis sudah terlaksana di 7 titik di wilayah Tangerang Selatan. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todo Tua Pasaribu menyampaikan program makan bergizi gratis di SD Negeri Lengkong Gudang sudah berlangsung secara serentak sejak pekan lalu di beberapa titik wilayah Tangerang Selatan. Proses pembagian makanan tersebut dilakukan Wamen Investasi, didampingi oleh pihak dari Badan Gizi Nasional dan juru bicara komunikasi kepresidenan, serta juga dibantu oleh para guru. Todo Tua pun berharap program MBG ini berjalan seperti yang diharapkan pemerintah, terutama dalam memenuhi gizi anak bangsa untuk menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Ya, terima kasih. Jadi alhamdulillah pada hari ini kami dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan juga di sini saya ditemani oleh Bapak Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, ada dari juru bicara kepresidenan juga, dan ini juga ada ketua tim gizinya dari pelaksanaan ini. Jadi alhamdulillah hari ini kita di wilayah Kota Madya Tangerang Selatan, tepatnya di Kecamatan Lengkong, ini SDN Lengkong Gudang ya. Jadi hari ini kita melaksanakan peninjauan terhadap pelaksanaan program makan bergizi. Jadi makan bergizi ini adalah program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan memang secara serentak dimulai dari tanggal 6. Untuk di wilayah Kota Tangsel ini sendiri sudah ada pelaksanaan terhadap 7 titik ya Bu ya. 7 titik, dan ini memang kita lihat pelaksanaannya sudah baik, dan juga para pelajar, para adik-adik pelajar sendiri mereka sangat bahagia terhadap program ini, dan kita harapkan sesuai dengan harapan daripada pemerintah, harapan daripada Bapak Presiden, program ini adalah untuk memberikan fundamental ketahanan gizi daripada sumber daya manusia kita semuanya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sebanyak 485 siswa di SD Negeri Lengkong Gudang Serpong, Tangerang Selatan telah menerima makan bergizi gratis berupa daging, sayur, dan juga buah.
Namun dalam program makan bergizi gratis tersebut tak disertai pemberian susu kemasan. Dan Wakil Menteri Investasi Todo Tua Pasaribu mengatakan hal itu dilakukan agar tidak terjadi double protein dalam satu menu. Wakil Menteri Investasi Todo Tua Pasaribu menjelaskan tidak adanya susu yang diberikan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Lengkong Gudang Tangerang, dikarenakan sudah tersedianya protein dalam menu yang disediakan. Oleh karena itu, menurutnya susu tidak diberikan dengan tujuan agar tak ada 2 protein dalam satu menu. Pemerintah pun menjelaskan bahwa dalam proses penyempurnaan, menu makan bergizi gratis ini nantinya akan disesuaikan dengan wilayah sekolah masing-masing, agar semua proses yang berkembang dapat lebih baik ke depannya. Hari ini nggak ada susu, tapi sambil ini akan, ya, yang penting double protein. Jadi kita tadi sudah cek, kemasannya juga itu standar kemasannya itu juga baik, isi daripada menunya itu juga memenuhi standar gizi yang ada, semua cakupannya sudah ada, Pak. Ini dari segi ini aja, susu kan double protein kan, jadi kalau Pama di menu makannya sudah ada proteinnya, kita nggak kasih susunya. Tapi ya kadang juga nanti itu akan disuplai lagi. Oh, berarti nggak selalu MBG itu nggak ada susu ya, Pak? Disesuaikan menunya aja gitu, menunya Pak? nanti menyesuaikan, tapi ini semua proses yang nanti akan semakin berkembang lebih baik ke depannya. Ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Ya, tentunya juga pemirsa terkait dengan makan ataupun program makan bergizi gratis ini juga sangat membantu masyarakat Indonesia ya untuk menumbuhkan bagaimana solusinya dan juga seperti apa sih kira-kira evaluasi dalam sepekan ini terkait dengan makan bergizi gratis ini. Banyak sekali kritikan dan juga saran dan banyak yang terbantu dari program makan bergizi gratis ini. Dan usai jeda akan ada perbincangan dari Presiden juga Seli bersama dengan juru bicara kepresidenan Ujang Komarudin. Usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV. Tentu Festi dan pemirsa, Betul. kita akan membahas bagaimana program makan bergizi Bergizi gratis gratis. yang menjadi program unggulan dari Betul. pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Dan tentunya juga perlu diketahui bahwa program makan bergizi gratis ini telah dilakukan pada tanggal 6 Januari 2025 yang lalu. Seperti diketahui bahwa beberapa titik dan juga 26 provinsi ini juga sudah merasakan dari program andalan Prabowo Gibran. Dan kira-kira seperti apa sih evaluasi dalam sepekan ini? Karena banyak Betul. sekali juga masukan dari masyarakat terkait dengan program makan bergizi gratis ini, dan sudah hadir melalui aplikasi Zoom juru bicara kepresidenan Ujang Komarudin. Halo Pak Ujang, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Ujang, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ujang, sebelumnya terima kasih banyak telah berkenan untuk bergabung bersama kami di Menyapa Pagi Simpo TV terkait dengan pembahasan yang justru pada saat ini masih terus dibicarakan oleh masyarakat Indonesia terkait dengan highlight program makan bergizi gratis yang sudah berlangsung hingga sepekan ini. Kira-kira evaluasi seperti apa, Kang Ujang? Silakan. Pertama, kami bersyukur ya acara kick off makan bergizi gratis di 6 Januari berjalan dengan sukses. Semua komponen bangsa semuanya mendukung. Ya ada 1-2 yang memang mengkritisi, itu hal yang wajar. Pada prinsipnya Pak Presiden, Pak Prabowo punya komitmen besar untuk membangun bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan makan bergizi gratis kepada anak-anak Indonesia, termasuk ibu menyusui, ibu hamil, dan adik-adik balita atau anak-anak balita. Dalam konteks itu, selain untuk memastikan mengurangi malnutrisi, di saat yang sama Pak Presiden punya visi jangka panjang, yaitu menjadikan anak-anak Indonesia menjadi generasi emas di 2045. Oleh karena itu, dengan makan bergizi gratis ini ke depan ingin pemerintah memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dengan kuat, dengan sehat, dengan cerdas, dan menghasilkan anak-anak yang betul-betul kompetitif untuk bisa menghadapi masa depan, baik dalam konteks persaingan di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua, kami juga bersyukur bahwa ketika kick off ya minggu yang lalu hingga hari ini, alhamdulillah hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, misalkan di India gitu, ada yang keracunan gitu. Ini tentu naudzubillah min dzalik, ya kita tidak mau. Ya kami dilindungi oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya berjalan dengan lancar, baik, dan semua berharap anak-anak Indonesia ke depan secara bertahap ya mendapatkan makan bergizi gratis. Nah, evaluasinya seperti apa? Tentu kami melakukan evaluasi tiap hari ya, tiap saat, tiap waktu, dan kami bekerja 24 jam untuk memastikan dan mengawal perjalanan makan bergizi gratis yang betul menjadi program andalan, program prioritas, program unggulan dari Pak Prabowo. Dan kami pemerintah tentu ingin bahwa seluruh anak Indonesia gizinya betul-betul seimbang, betul-betul baik, dan dalam konteks itu rakyat Indonesia tadi agar tumbuh dengan sehat dan kuat. Yang ketiga, kami berharap bahwa program ini betul-betul menjadi program yang menjadi the best ya dari program yang ada dari janji-janji kampanye Pak Prabowo. Pak Prabowo tentu punya sejarah panjang terkait dengan kepedulian beliau terhadap rakyat Indonesia, terhadap anak-anak Indonesia, baik di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Oleh karena itu, ketika makan bergizi gratis ini hadir dan ini menjadi sejarah bagi bangsa Indonesia, tentu kita ingin program ini ke depan semakin baik, semakin bagus ya. Secara bertahap akan dilakukan terus hingga tercapai 82 juta penerimaan manfaat ke depan ya. Dan kami yakin dengan restu dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, termasuk dengan perlindungan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan program ini betul-betul tadi bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi terkait dengan evaluasi,
kami terus melakukan evaluasi karena tidak ada program yang sempurna. Kita ini hanya berikhtiar yang terbaik untuk memastikan dan untuk melayani masyarakat Indonesia dengan program makan bergizi gratis agar tepat sasaran, agar betul-betul penerima manfaat itu bisa mendapatkan haknya sesuai yang kami harapkan. Seperti itu, Mbak. Ya, Kang Ujang, kita ketahui bahwasanya dari program makan bergizi gratis ini seperti yang Kang Ujang katakan sudah cukup berjalan dengan baik. Dan kita ketahui juga Kang Ujang banyak respon positif dari para orang tua yang katanya akhirnya anak mereka uang sakunya bisa ditabung. Bahkan juga kalau kita ketahui Kang Ujang banyak murid yang menyurati kepada Presiden Prabowo untuk berterima kasih atas adanya program ini. Kang Ujang melihatnya bagaimana nih, Kang? Ya, tentu kami sangat mengapresiasi dukungan dari orang tua siswa, dukungan dari anak-anak yang melakukan testimoni terkait dengan kesaksian kepada Pak Prabowo yang positif, yang baik. Ini kan menjadi acuan atau menjadi menjadi sesuatu yang positif bagi kami agar kami bekerja lebih baik lagi, agar kami bekerja lebih giat lagi, agar kami bekerja lebih oke lagi untuk memastikan tahapan makan bergizi gratis ke depan semakin dicintai oleh anak-anak Indonesia. Dan kami berharap tentu memberikan tadi program ini adalah program terbaik untuk rakyat Indonesia. Nah, kalaupun ada misalkan tadi tingkat kecintaan, kesukaan dari orang tua siswa termasuk dari anak-anak, itu kami memang ingin memastikan program tersebut betul-betul menjadi program andalan, unggulan yang menjadi prioritas dari Pak Prabowo untuk anak-anak Indonesia. Yang selama ini kan negara di masa-masa yang lalu, mohon maaf gitu ya, kurang hadir untuk anak-anak Indonesia. Oleh karena itu wajar ketika program ini program yang baik, yang bagus, diapresiasi oleh seluruh komponen bangsa termasuk anak-anak didik dan juga orang tua. Nah tentu kalau kita bicara evaluasi ada kekurangan-kekurangan, minus-minus, bolong-bolong yang tentu akan kami perbaiki, akan kami tambal gitu ya, akan kami evaluasi sehingga betul-betul ke depan itu makin hari makin baik program ini. Dan terima kasih tentunya kepada adik-adik di seluruh Indonesia yang dalam minggu ini sudah menerima manfaat dari makan bergizi gratis, termasuk orang-orang tua yang sudah hadir memberikan kesaksian bahwa makan bergizi gratis ini adalah program yang baik, yang terus perlu dilanjutkan, yang terus perlu disupport, karena kami pemerintah punya kewajiban untuk memastikan program ini berjalan dengan baik ke depan. Karena punya PR 5 tahun ke depan, tentu program ini masih panjang perjalanannya, butuh dukungan, butuh support dari seluruh rakyat Indonesia. Dan tadi kami mengucapkan terima kasih kembali kepada adik-adikku di seluruh Indonesia dan ibu-ibu, bapak-bapak, wali murid di seluruh Indonesia yang telah memberikan kesaksian yang positif untuk program makan bergizi gratis ini. Sekali lagi kami juga mohon doa restu agar betul-betul program ini berjalan lebih baik lagi ke depan. Oke, baik. Kang Ujang, tadi kan banyak sekali masyarakat khususnya adalah ibu-ibu ataupun orang tua yang terbantu sekali terkait dengan adanya makan bergizi gratis. Apalagi yang orang tuanya berprofesi sebagai petani seperti itu ya, yang tidak ada waktu untuk memberikan makanan yang mungkin layak untuk anak-anaknya seperti itu. Dan lagi-lagi tadi Pak Ujang juga sempat meng-highlight untuk selalu memberikan evaluasi setiap harinya. Artinya di sini berarti dari pemerintah sendiri untuk sebagai salah satu bentuk penyempurnaan di situ ya Pak Ujang ya. Dan kalau misalnya kita melihat bagaimana sih Pak Ujang kita melihat ataupun menentukan bahwa anak ini memang membutuhkan gizi tersebut dan juga sesuai dengan standarisasinya seperti itu, yang mungkin misalnya hampir terkena stunting, berbeda halnya dengan yang sudah tercapai mungkin gizinya. Bagaimana cara bisa kita menentukan yang untuk diberikan manfaatnya seperti itu Kang Ujang? Ya, pertama program ini program yang universal ya. Artinya anak-anak Indonesia yang punya hak mendapatkan itu sesuai dengan data yang sudah ada pada kami gitu. Yang kedua memang ada evaluasi yang disampaikan oleh masyarakat, oleh publik ke depan meminta agar memang diprioritaskan adalah anak-anak tidak mampu gitu.
anak-anak yang betul-betul kena stunting dan tidak yang terbelakang dalam secara ekonomi. Ya tentu ini kan masukan yang berharga dari seluruh komponen bangsa, dari seluruh masyarakat Indonesia. Ya ke depan masukan-masukan itu juga terjadi kepada saya ketika saya di hari Senin yang lalu di tanggal 6 Januari ikut kick off ya di salah satu di 2 SDN di Kota Depok. Itu mereka memberikan masukan kepada kami gitu ya, bahwa tadi programnya bagaimana yang miskin diprioritaskan, yang tidak mampu diprioritaskan, yang stunting diprioritaskan. Ya tentu tadi ini masukan-masukan yang berharga tentu menjadi pertimbangan bagi kami. Tetapi kalau kita lihat dari program ini, Pak Prabowo ingin memastikan program ini berjalan dengan baik, lalu juga dievaluasi, makin ke depan makin baik, sehingga betul-betul penerima manfaat ini adalah anak-anak Indonesia yang membutuhkan. Ya sekali lagi prinsipnya ini program universal. Ya ke depan nanti BGN akan evaluasi, akan terus memperbaiki, dan masukan-masukan masyarakat itu kami tampung, aspirasi-aspirasi publik itu kami evaluasi untuk tadi perbaikan-perbaikan tata kelola atau manajerial ataupun manajemen dari makan bergizi gratis ini. Karena prinsipnya karena ini awal-awal gitu, karena ini adalah baru pertama di Indonesia, tentu ya tadi saya katakan di awal bahwa kemungkinan ada minus, ada kekurangan pasti akan ada. Tetapi semuanya secara umum berjalan dengan baik, berjalan dengan oke, berjalan sesuai dengan diharapkan oleh kami, oleh pemerintah, bahwa anak-anak Indonesia dalam seminggu terakhir mendapatkan haknya makan bergizi gratis dengan kalori yang cukup gitu, dengan gizi yang seimbang, sehingga tadi keceriaan itu muncul dari anak-anak Indonesia yang mendapatkan makan bergizi gratis dalam minggu ini, dan ke depan kan akan terus bertambah, sehingga di akhir Desember 2025 ini penerima manfaatnya hingga 15 juta penerima begitu. Oke, Kang Ujang, terkait dengan keluhan dari para siswa yang mungkin Kang Ujang juga sempat mendengar, ada para siswa yang mungkin belum mendapatkan susu di program makan bergizi gratis tersebut, bahkan juga ada yang mengeluhkan makanan yang kurang enak, dan ada juga yang mengeluhkan bagaimana program makan bergizi gratis ini belum sampai ke sekolahnya masing-masing. Dari pemerintahan sendiri, Kang Ujang, bagaimana tanggapannya dan apa yang akan dilakukan pemerintah ke depannya? Ya, saya jawab dulu pertanyaan yang terakhir ya, kan bertahap. Jadi memang belum semuanya dapat. Semua terus bertahap. Di awal ini kan di Januari, ini kan Februari itu 3 juta penerimaan manfaat. Terus berkembang, jadi katakanlah di akhir nanti Desember 2025 hingga 15 juta penerima manfaat. Kan itu. Jadi kalau belum dapat ya memang terus bertahap secara gradual. Oleh karena itu yang mudah-mudahan yang belum dapat ini, ya tadi datanya ada dan mendapatkan di kemudian hari. Lalu soal ada makanan-makanan yang menjadi masukan-masukan kritikan dari adik-adik gitu ya, dari wali murid, dari publik, ya tentu kami mempertimbangkan itu agar diperbaiki ya. Karena bagaimanapun persiapan-persiapan di awal itu membutuhkan effort atau usaha kerja keras dari SPPG agar betul-betul makanan itu diterima dengan baik gitu. Pastilah ada error-error sedikit, itu kemungkinan besar juga ada. Tetapi kalau kami menilai ya masukan-masukan tadi, kritikan-kritikan tadi tentu akan menjadi pertimbangan kami untuk terus setiap SPPG itu dievaluasi ya, diperbaiki sehingga memastikan makanan yang diterima oleh siswa ke depan nanti betul-betul tidak yang dikeluhkan itu. Ya kami tentu mengucapkan terima kasih kalau ada kritikan. Tetapi kalau kami lihat, kami baca masukan-masukan itu kan betul ya bagian daripada kepedulian juga dari anak-anak Indonesia, dari anak didik, dari publik, bahwa mereka juga cinta kepada program ini. Mereka juga sayang kepada program MBG ini. Mereka juga peduli. Karena kalau nggak peduli kan mereka tidak mengkritik gitu. Kalau tidak peduli tidak akan memberikan masukan. Nah, oleh karena itu kepedulian itu kami terima,
sebagai bagian daripada tadi untuk mengevaluasi program day to day ya, hari demi hari, sehingga ke depan makin baik lagi pelaksanaannya. Ya kami sekali lagi dari awal mohon doa restu agar betul-betul penerima manfaat mendapatkan makanan yang higienis, yang sangat layak, yang sangat bergizi, sehingga ketika dimakan itu penuh kegembiraan dan penuh keceriaan. Ya kalau kita bandingkan ya keseragaman kebahagiaan itu terjadi. Kalau tadi ada masukan 1-2 gitu, ada kritikan minus-minus 1-2, menurut hemat kami sesuatu yang wajar karena tidak ada kesempurnaan apapun di dunia ini, termasuk semua program yang ada di dunia pun tidak ada yang sempurna. Jadi kalau ada bolong-bolong minus-minus tentu akan kami perbaiki ke depan, seperti itu. Oke, Kang Ujang tentunya juga untuk menjalani sebuah proses dari program makan bergizi gratis pasti akan mendapatkan sebuah kendala, kritikan dan juga dari orang yang mungkin tidak disukai seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat dari pemerintah sendiri juga terus berusaha untuk selalu mengevaluasi apapun yang jadi minus-minusnya, seperti contoh halnya tadi seperti rekan saya Celia mengatakan bahwa susu yang mungkin belum merata di seluruh Indonesia atau di 26 provinsi seperti itu, dan mungkin ini kendala ada dari pendistribusiannya yang mungkin ada pelambatan pada saat memberikan makanannya seperti itu, Kang Ujang. Tapi kalau misalnya seperti ini, apakah dengan adanya penambahan kendaraan operasional ini menjadikan sebuah solusi baik untuk jangka panjang atau mungkin ada solusi yang lain, Kang Ujang? Ya, salah satu poin penting ya evaluasi dari MBG ini kan terkait dengan distribusi makanan ya, dari dapur ke sekolah-sekolah itu. Artinya dari SPPG ke sekolah-sekolah itu, makanya menggunakan mobil itu menjadi penting. Kami tanggal 6 Januari yang lalu kan meninjau salah 2 sekolah di Cilangkap Depok, bahwa keperluan mobil itu sangat luar biasa penting karena untuk membawa ribuan ya makanan, memastikan sampai ke sekolah dan tidak terlambat. Ini kan butuh manajemen operasional kendaraan yang cukup baik. Ya oleh karena itu menurut hemat kami ya penambahan armada mobil juga menjadi penting. Apalagi kalau kita bicara misalkan daerah yang terbelakang, daerah tertinggal gitu, daerah yang nan jauh di sana, tentu transportasi menjadi alat utama untuk memastikan makanan-makanan itu diterima oleh penerima manfaat dengan baik ya, dengan segar gitu, kemasan dengan oke. Nah, tentu BGN akan mempertimbangkan soal transportasi ini. Pada prinsipnya ya kami tidak meragukan pentingnya mobilitas dari kendaraan-kendaraan operasional dari SPPG yang ada saat ini untuk bisa membawa makanan kepada anak-anak di sekolah. Jadi ke depan penambahan armada itu menjadi sangat penting agar juga makanan-makanan tersebut tepat waktu gitu. Kalau misalkan kendaraannya sedikit, tentu membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau kendaraan semakin banyak itu akan mempercepat laju ya pengiriman dari SPPG ke sekolah. Saya sepakat kalau kendaraan itu dibutuhkan untuk bisa membawa makanan dengan tepat waktu. Ujang, terakhir kita ingin tanyakan ke Kang Ujang. Kang, terkait dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis, kita ketahui Kang Ujang bahwasanya dari penyelenggaraan Haji 2025 ini juga ada arahan dari Pak Prabowo untuk adanya pengawasan dan akhirnya diawasi oleh KPK dan juga Kejaksaan. Betul. Apakah pengawasan ini akan dilangsungkan juga nantinya untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis, Kang Ujang? Ya, setiap anggaran negara ya, anggaran APBN itu tentu akan diawasi oleh penegak hukum. Dan itu sudah menjadi sebuah kewajiban atau keharusan siapapun yang menggunakan anggaran negara ya akan diperiksa oleh BPK gitu ya, akan diawasi oleh KPK, oleh penegak hukum, itu menjadi sebuah keharusan. Dan ini kan menjadi program yang yang positif bagi rakyat Indonesia, program unggulan, program andalan, program prioritas yang menjadi solusi untuk bisa mengatasi berbagai macam hal, malnutrisi, mengatasi soal nanti ingin menghadirkan generasi emas 2045, visi besarnya, di saat yang sama juga agar anak-anak tumbuh dengan sehat, kuat, cerdas, dan kompetitif. Maka ya kami berharap
bahwa program ini betul-betul menjadi program unggulan yang dicintai oleh rakyat Indonesia. Kami sekali lagi berharap dan meminta doa restu agar program ini setiap hari terus makin baik lagi dan makin baik lagi, sehingga betul-betul penerima manfaat dari anak-anak Indonesia, dari anak-anak didik kita, lalu juga ibu hamil, ibu menyusui, lalu anak-anak balita juga mendapatkan makanan gizi yang cukup. Oleh karena itu, terakhir mungkin ingin kami sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dengan kuat, sehat, dan cerdas. Kami yakin bahwa program ini adalah program baik yang tadi perlu dukungan dari seluruh komponen bangsa. Doa restunya juga kami minta, kami harapkan, sehingga kami pemerintah bisa melayani, bisa berbuat terbaik dengan program ini untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dengan kuat, cerdas, dan kompetitif ke depan. Amin. Oke, baik, terima kasih banyak Kang Ujang telah memberikan pemaparannya dan juga wawasan untuk kita semua ya. Betul. Terkait dengan bagaimana evaluasi sepekan dari program makan bergizi gratis. Terima kasih banyak Kang Ujang, sehat selalu, dan kita ketahui ya bahwa saya dan juga pemirsa, kalau kita melihat memang pemaparan dari Kang Ujang, salah satu juru bicara kepresidenan, juga mengatakan bahwa program ini adalah program yang sangat positif, program yang sangat baik, program yang memang harus diacungi jempol ya. Banyak sekali masyarakat yang terbantu, tidak hanya orang tua, bahkan murid-murid dan juga anak-anak Indonesia dengan pemenuhan gizi yang sangat luar biasa. Kita juga berharap program ini bisa terus berkembang dan juga sama rata di seluruh rakyat Indonesia. Dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rahmadi dan saya Sally Sregar. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.